Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Silahkan saudara-saudari baca terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini. Menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema ibadah yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkaitan atau berbicara tentang ibadah. Ibadah itu mencakup dua hal, yaitu kebaktian secara formal dan seluruh pikiran, perasaan, sikap, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang ibadah, maka kita tidak bisa melepaskan kata ibadah itu dari yang namanya kebaktian dan dari yang namanya kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah yang dikehendaki Tuhan berdasarkan nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Kita dapat melihat bahwa di dalam keterangannya ada dua ruang lingkup yang ditampilkan di dalam kitab Yesaya ini. Yang pertama itu adalah ibadah yang dikehendaki Tuhan dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini saudara-saudari, ada 4 poin yang dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya ini. Yang pertama itu adalah tidak mengenakan kuk kepada sesama. Tidak lagi mengenakan kuk kepada sesama. Yang kedua, tidak menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Yang ketiga, memberikan makanan yang kita inginkan kepada orang yang lapar. Atau memberikan makanan yang hendak kita makan, yang kita selerai kepada orang yang lapar. Yang keempat, memuaskan hati orang yang tertindas. Jadi saudara-saudari, ada 4 poin yang ditampilkan di dalam kitab Yesaya ini yang menjadi ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Apabila keempat poin ini kita lakukan saudara-saudari, maka akan terjadi 3 hal di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan akan senantiasa menuntun kita. Yang kedua, Tuhan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Jadi saudara-saudari, ketika kita merasakan bahwa kehidupan kita ini kering seperti gersang, ataupun oleh karena persoalan-persoalan hidup sehari-hari kita merasa tidak nyaman, maka di tengah-tengah keadaan yang seperti itu Tuhan akan memuaskan hati kita, menyegarkan diri kita. Yang ketiga, Tuhan akan membaharui kekuatan kita, sehingga kita akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan.
Kita akan disebutkan sebagai orang-orang yang memperbaiki tembok yang tembus, dan sebagai orang-orang yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Lalu yang selanjutnya saudara-saudari, dari kitab Yesaya ini kita melihat bahwa ada ibadah yang dikehendaki Tuhan dalam ruang lingkup kebaktian bagi kita. Yang pertama tadi dalam ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua ini adalah dalam ruang lingkup kebaktian kita. Poin pertama dari hal ini saudara-saudari, kita tidak dikehendaki oleh Tuhan menginjak-injak hukum Sabat. Dan kita tidak dikehendaki oleh Tuhan melakukan urusan pribadi pada hari Sabat. Yang kedua, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menyebutkan hari Sabat sebagai hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia. Jadi hari Sabat itu harus kita sebut, kita pahami sebagai hari kenikmatan. Dimana ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan memperoleh segala kenikmatan yang tentunya menurut ukuran Tuhan, bukan menurut ukuran kedagingan kita. Yang ketiga, kita dikehendaki oleh Tuhan untuk menghormati hari Sabat dengan tidak menjalankan segala acara pribadi kita dan tidak mengurus urusan pribadi kita atau berkata omong kosong. Saudara-saudari, artinya di dalam hal ini adalah bahwa kita harus fokus kepada Tuhan pada hari Sabat itu, pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita melaksanakan kebaktian. Maka kita harus fokus. Jangan kita campur adukkan urusan kita untuk menghadap Tuhan dan kita campur aduk dengan urusan kita secara pribadi. Bahkan khususnya di hari peribadatan itu, hendaklah kita meninggalkan untuk sejenak segala urusan pribadi maupun acara pribadi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila ketiga poin ini kita lakukan dalam hal kebaktian kita, maka akan terjadi 3 poin bagi kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kita akan bersenang-senang karena Tuhan. Bersenang-senangnya tentu menurut ukuran Tuhan ya saudara-saudari. Jangan kita pikir bahwa bersenang-senang itu menurut ukuran kita manusia. Yang kedua, Tuhan akan membuat kita melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Wah, ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa tentunya. Tetapi hal ini menggambarkan bagi kita bahwa ketika kita benar-benar beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat itu, maka Tuhan akan membuat kita dapat melalui segala hal yang merintangi ataupun segala hal yang lebih tinggi daripada kita. Dan yang ketiga saudara-saudari, Tuhan akan memberi makan kita dari sumber yang telah Ia sediakan sebelumnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari semuanya ini tentu kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita sudah tahu bahwa ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah ibadah yang mencakup kebaktian dan kehidupan kita secara utuh. Jadi kalau kita mengikuti kebaktian, baiklah kita fokus. Kita harus sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baiklah kita melakukan yang baik, yang benar kepada sesama kita. Bahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, hal itu harus kita tekankan, bahwa kita tidak akan memperhamba sesama kita. Kita tidak akan menghakimi
memfitnah sesama kita. Justru kita akan memperhatikan orang-orang yang lapar di sekitar kita dengan memberikan makanan yang seharusnya kita makan, yang ingin kita nikmati, kita berikan kepada orang itu, dan memuaskan hati orang-orang yang tertindas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kebenaran firman ini sampai kepada kita, maka tidak ada lagi tawar-menawar dari diri kita bahwa kita harus melakukan ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga dengan ibadah itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal kebaktian, kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa yang tentunya datangnya dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kita dan menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh sebab firman-Mu sudah kami dengar serta kami renungkan. Biarlah kebenaran ini menjadi motivasi dan menjadi dasar bagi kami untuk benar-benar melakukan ibadah yang sesuai dengan kehendak-Mu, atau ibadah yang Engkau kehendaki dari kami, yaitu yang mencakup kebaktian dan mencakup kehidupan kami sehari-hari secara utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua.